Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya. Baiklah, di video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang mini riset infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Selamat menyimak videonya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, ada Elisa Rauli Aprilia Situmorang, Erika Putri Oktaviani Situmorang, Fahri Sinaga, Lutfi Wahyu Ananda, saya sendiri, Mareta Indasari Simanjuntak, dan Sulastri Horan. Slide selanjutnya, pendahuluan akan dibacakan oleh Elisa. Kepada Elisa, saya silakan. Oke, bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini berasal dari pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat cepat menyebar dan sudah tersebar di beberapa negara termasuk Indonesia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, remaja, anak-anak, bayi, dan termasuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Tingginya angka kematian ibu hamil akibat COVID-19 juga terlihat dari kenaikan jumlah kematian ibu hamil selama masa pandemi. Maka dari itu, pemerintah memastikan agar ibu hamil dapat mendapatkan proteksi lebih agar terhindar dari resiko terpapar dan kematian akibat COVID-19. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan vaksinasi dan penyiapan isolasi terpusat khusus bagi ibu hamil. Perlindungan kesehatan terhadap ibu hamil menjadi prioritas guna memaksimalkan proteksi keluarga Indonesia. Yang berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah ibu hamil lebih beresiko tertular COVID-19? Yang kedua, bagaimana efek COVID-19 terhadap kehamilan? Yang ketiga, apakah ibu hamil positif COVID-19 dapat menularkan kepada janin dalam kandungannya? Yang keempat, berapakah jumlah ibu hamil positif COVID-19 dalam setahun terakhir? Dan yang terakhir adalah apakah ibu hamil dapat melakukan vaksinasi COVID-19? Yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui apa saja resiko dan upaya pencegahan ibu hamil yang terkena virus COVID-19 dan dapat menganalisis infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Elisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erika. Kepada Erika, saya persilahkan. Baik, selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Menurut WHO tahun 2020, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS atau sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Menurut WHO 2020, penyakit coronavirus disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua dan orang-orang yang memiliki komorbid seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memungkinkan tertular COVID-19. Berdasarkan update laporan 24 Oktober 2021 pukul 17 WIB, tercatat jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia yaitu sebanyak 4.240.019 orang dengan kasus meninggal sebanyak 143.205. COVID-19 menyerang semua usia termasuk kelompok rentan, salah satunya yaitu ibu hamil.
Hasil publikasi penelitian epidemiologi mengenali COVID-19 dalam kehamilan masih sangat minim. Adanya virus ini menjadi sebuah tantangan besar yang dihadapi dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih mendalam lagi. Pada kondisi hamil, terjadi perubahan fisiologis tubuh dan imunitas ibu yang menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi penyakit, Jaigam dan Anderson tahun 2020. Baiklah, terima kasih kepada Erika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri. Kepada Fahri, saya persilahkan. Beberapa penelitian mengungkapkan kasus-kasus komplikasi kehamilan yang terjadi pada ibu yang terinfeksi COVID-19. Pneumonia yang terjadi selama masa kehamilan berhubungan dengan beberapa kelainan obstetri, seperti ketuban pecah dini, kematian janin dalam rahim, gangguan pertumbuhan intrauterin, dan kematian neonatal. Swartz dan Graham tahun 2020. Penelitian Chen dan kawan-kawan pada 9 ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 pada trimester 3, 4 diantaranya melahirkan prematur di minggu ke-36. Kehamilan dan 2 bayi lahir dengan BBLR. Selain itu, terdapat 2 kasus lain yang mengalami gawat janin dan ketuban pecah dini. Chen et al. Tahun 2020. Sejumlah penelitian mengenai coronavirus sebelumnya atau SARS-CoV dan MERS-CoV menyebutkan bahwa ibu hamil berisiko lebih tinggi terhadap penyakit parah, morbiditas, dan mortalitas jika dibandingkan dengan populasi umum. Karimi Zarki dan Neo Matsjadeh Alireza tahun 2020. Namun saat ini masih sedikit penelitian mengenai COVID-19 hubungannya dengan kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko dan dampak dari COVID-19 terhadap kehamilan dan persalinan. Berdasarkan gejala dan tanda yang terlaporkan, sebagian besar ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 mengalami demam sebanyak 171 orang dengan persentase 47,10%, batuk dengan jumlah 164 orang dengan persentase 45,17%, kemudian merasa lelah dengan jumlah 69 orang dengan persentase 35,5%, sakit tenggorokan dengan jumlah 29 orang dengan persentase 16,29%, kemudian mialgia dengan jumlah 30 orang dengan persentase 15,07%, dan dyspnea dengan jumlah 16 orang dengan persentase 8,04%. Selain itu, terdapat gejala dan tanda lainnya yang dirasakan ibu hamil, seperti diare, malaise, dan nyeri dada. Sebanyak 67 ibu hamil dari 363 tidak menunjukkan gejala terkait COVID-19. Tanda dan gejala yang dialami oleh ibu hamil tidak terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan populasi umum yang terinfeksi COVID-19. Baiklah, terima kasih kepada Fahri. Slide selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Metodologi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kajian pustaka, yakni menggunakan studi literatur yang diambil dari berbagai sumber, seperti situs-situs web pemerintah dan juga jurnal nasional. Metode yang kami gunakan ini berupaya untuk meringkas kondisi pemahaman terkini tentang topik yang akan kami bahas. Studi literatur penyajian ulang materi yang diterbitkan sebelumnya dan melaporkan fakta ataupun analisis baru. Tinjauan literatur memberikan ringkasan berupa publikasi terbaik dan paling relevan, kemudian membandingkan hasil yang disajikan dalam makalah. Subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada situs website COVID-19 resmi dari pemerintah dan beberapa website rumah sakit yang valid. Mengapa kami memilih situs web COVID-19 dari pemerintah? Karena sesuai dengan judul mini riset infeksi COVID-19 pada ibu hamil dan datanya resmi serta akurat. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka, melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat. Dan jenis data adalah data sekunder, yaitu didapat dari situs web resmi pemerintah. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara dokumentasi, dengan penghimpunan, dan menganalisis dokumen-dokumen dari sumber yang dipakai. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mareta. Kepada Mareta dipersilakan. Resiko ibu hamil tertular COVID-19. Saat ini masih dilakukan penelitian untuk memahami dampak infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Melansir dari WHO, wanita hamil tampaknya tidak beresiko lebih tinggi terkena SARS-CoV-2. Virus ini menyebabkan COVID-19, namun penelitian telah menunjukkan kemungkinan peningkatan risiko mengalami gejala COVID-19 yang lebih parah ketika ibu hamil sudah terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil pada usia yang sama. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada tubuh dan sistem imunitas ibu hamil, sehingga mereka dapat mengalami dampak yang cukup parah karena beberapa penyakit infeksi saluran pernapasan. Oleh sebab itu penting bagi ibu hamil untuk melakukan langkah pencegahan demi melindungi diri mereka dari COVID-19 dan melaporkan gejala yang mungkin timbul atau termasuk demam, batuk, atau kesulitan bernapas ke penyediaan layanan kesehatan. Gejala COVID-19 pada ibu hamil. Gejala COVID-19 yang harus diwaspadai oleh ibu hamil sama seperti gejala coronavirus pada umumnya. Gejala biasanya muncul antara 2-14 hari setelah terpapar virus corona dengan masa inkubasi rata-rata 4 hari. Gejala umum yang dapat timbul pada ibu hamil dapat diikuti dengan 5 ciri, yaitu 1. Gejala yang dialami biasanya bersifat ringan atau muncul secara bertahap. 2. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. 3. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. 4. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtifikasi, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan ruam kulit. Baiklah, terima kasih kepada Mareta. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sulastri. Kepada Sulastri dipersilahkan. Menurut data Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI, hamil yang terinfeksi COVID-19 juga bisa memperlihatkan gejala klinis. Gejala-gejala tersebut yakni demam 63/92 atau 68%, batuk 37/108 atau 34%, malaise 14/108 atau 13%, sesak napas 13/108 atau 12%, nyeri otot 11/108 atau 10%, nyeri tenggorokan 8/108 atau 7%, diare 7/108 atau 6%. Dan kebanyakan ibu hamil hanya mengalami gejala cold atau flu like symptoms, derajat ringan sampai dengan sedang. Adapun efek COVID-19 terhadap kehamilan, yaitu yang pertama, COVID-19 meningkatkan resiko kehamilan prematur dan stillbirth. Ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa ibu hamil yang positif coronavirus beresiko melahirkan bayi prematur. Dalam surat rekomendasi yang dirilis pada 22 Juni 2021, POGI atau Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia menyatakan bahwa COVID-19 dapat meningkatkan resiko persalinan prematur
dan komplikasi kehamilan lainnya, seperti stillbirth. Pernyataan Poggi sejalan dengan hasil sebuah penelitian besar di Inggris yang menunjukkan bahwa tertular virus corona sekitar waktu kelahiran dapat meningkatkan kemungkinan bayi lahir mati dan kelahiran prematur, meskipun risiko keseluruhan tetap rendah. Yang kedua, COVID-19 dapat meningkatkan risiko cacat janin. Penelitian mengenai efek COVID pada kehamilan yang dapat menyebabkan bayi lahir cacat sampai saat ini masih terbatas. Namun, setiap perubahan fungsional pada sel embrionik di awal kehamilan akibat infeksi virus apapun sejatinya dapat menyebabkan cacat lahir yang merugikan. Sejauh ini, penelitian melaporkan ada peningkatan risiko untuk mengembangkan cacat lahir bawaan jika terinfeksi SARS COVID-2 terjadi selama awal kehamilan. Yang ketiga, meningkatkan kasus kematian ibu hamil yang terpapar COVID-19. Sebanyak 3% diantaranya meninggal dunia. Data tersebut merupakan data sebelum lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang terjadi pada periode Juni sampai dengan Juli 2021 karena serangan varian Delta. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sulastri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Elisa. Kepada Elisa dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah penularan virus COVID-19 dari ibu pada janin dalam kandungannya. Akademi Obstetri dan Ginekologi Amerika Serikat atau ACOG mempublikasi hasil penelitian kecil terhadap ibu hamil yang terinfeksi COVID-19. Hasilnya, semua ibu hamil dalam per-review tersebut melahirkan bayi sehat yang tidak terpapar virus corona. Berdasarkan fakta tersebut, kesimpulan sementara yang dapat ditarik adalah tidak ada resiko penularan virus corona dari ibu hamil ke janin. Hal ini juga dikuatkan oleh publikasi Center for Disease Control and Prevention atau CDC yang menegaskan bahwa coronavirus tidak ditemukan pada cairan ketuban. Selain itu, coronavirus pun tidak terdeteksi pada ASI. Dengan kata lain, ibu yang positif COVID-19 tetap bisa menyusui bayinya. Namun, tetap ada kemungkinan Anda akan menularkan virus tersebut melalui droplet karena melakukan kontak jarak dekat dengan bayi. Oleh karena itu, ibu menyusui harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama masa menyusui. Ibu yang terjangkit COVID-19 dapat menyusui dengan cara menerapkan kebersihan pernapasan selama menyusui, mengenakan masker bila ada, kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi, dan yang terakhir adalah rutin mencuci dan membersihkan permukaan-permukaan yang disentuh. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elisa. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Erika. Kepada Erika dipersilahkan. Selanjutnya adalah vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat terjangkit dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Bila seseorang tidak menjalaninya, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Sesuai dengan surat edaran dari Surat Edaran Kemenkes RI nomor HK.0202/1/2007/2021 tentang vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan penyesuaian screening dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonu pada tanggal 2 Agustus 2021, ibu hamil bisa diberikan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil ini menggunakan 3 jenis vaksin, yaitu vaksin COVID-19 platform mRNA, Pfizer dan Moderna, serta vaksin platform inactivated virus Sinovac, sesuai ketersediaan. Pemberian dosis pertama vaksinasi dimulai pada trimester kedua kehamilan, dan untuk pemberian dosis keduanya dilakukan sesuai dengan interval dari jenis vaksin. Baiklah, terima kasih kepada Erika. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri. Kepada Fahri dipersilakan. Adapun syarat vaksinasi ibu hamil menurut surat edaran tersebut,
yaitu yang pertama, ibu hamil yang memiliki tekanan darah di atas 140/90 tidak dianjurkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dan dirujuk ke rumah sakit. Yang kedua, ibu hamil yang memiliki gejala seperti kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, dan pandangan kabur akan ditinjau ulang untuk menerima vaksinasi dan dirujuk ke rumah sakit. Yang ketiga, jika mempunyai penyakit jantung, asma, DM, penyakit paru, HIV, hipertiroid, ginjal kronik, dan penyakit hati harus dalam kondisi terkontrol. Yang keempat, jika mengidap penyakit autoimun harus dalam kondisi terkontrol dan dapat persetujuan dokter. Yang kelima, jika memiliki riwayat alergi berat, harus mendapatkan pemantauan khusus, apalagi setelah mendapatkan vaksinasi untuk mengantisipasi munculnya efek samping. Yang keenam, jika ibu hamil sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, penerima transfusi darah, mendapat pengobatan kortikosteroid dan kemoterapi, maka vaksinasi akan ditunda dan ibu hamil dirujuk ke rumah sakit. Baiklah, terima kasih kepada Fahri. Slide selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Ibu hamil harus melakukan langkah pencegahan yang sama seperti orang lain untuk menghindari infeksi COVID-19, yaitu dengan cara pertama, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Kedua, menjaga jarak dengan orang lain, setidaknya 1 meter, terutama dengan orang yang sedang batuk dan bersin. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Keempat, jaga kebersihan pernapasan, tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan siku yang terlipat 2 tisu atau tisu. Lalu segera buang tisu bekas tersebut ke dalam tempat sampah tertutup. Kementerian Kesehatan juga telah menyatakan vaksinasi COVID-19 aman bagi ibu menyusui sesuai dengan surat edaran Kemenkes RI tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 nomor HK 02-02/11/388/2021. Surat edaran tersebut berisi tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk kelompok lansia, komorbid, ibu menyusui, dan penyintas COVID-19. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mareta. Kepada Mareta dipersilakan. Kesimpulan, kemungkinan peningkatan risiko mengalami gejala COVID-19 yang lebih parah ketika ibu hamil sudah terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil pada usia yang sama. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada tubuh sistem imunitas ibu hamil. Oleh sebab itu, penting bagi ibu hamil untuk melakukan langkah pencegahan COVID-19 dan melaporkan jika ada gejala yang timbul seperti demam, batuk, kesulitan bernapas ke media layanan kesehatan. COVID-19 dapat meningkatkan risiko kehamilan prematur dan stillbirth, meningkatkan risiko cacat janin, keguguran, hingga kematian. Baiklah, terima kasih kepada Mareta. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sulastri. Kepada Sulastri, saya persilahkan. Baik, selanjutnya coronavirus tidak terdeteksi pada ASI, maka ibu yang positif COVID tetap bisa menyusui bayi, tetapi bukan tidak memungkinkan ibu dapat menularkan virus melalui droplets, melakukan kontak jarak dekat dengan bayi. Maka dari itu, pemerintah memberikan vaksinasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit karena ibu hamil memiliki sistem imunitas tubuh yang rendah, sehingga rentan untuk mengidap penyakit atau infeksi. Selain itu, ibu hamil juga harus dapat melindungi diri dengan melaksanakan prokes, yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, dan jaga kebersihan pernapasan. Tutup mulut dan hidung saat batuk dengan tisu, lalu buang tisu bekas tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih. Infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.